Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya akan mewawancarai beberapa orang konsumen. Berikut video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya akan mewawancarai Bapak Julius Dharma. Nah, pertanyaannya, Pak, menurut Bapak gimana sih konsep konsumerisme atau pemborosan itu menurut Bapak? Oke, jadi gini dia, itu kan dalam ekonomi, apakah ada ekonomi konvensional atau kapitalis ataupun dalam ekonomi Islam atau syariah, itu ada namanya teori konsumsi. Konsumsi itu kan menghabiskan barang dan suatu kegiatan yang menghabiskan barang dan jasa. Jadi setiap manusia perlu konsumsi itu. Tapi apa bedanya konsumsi dalam kapitalis dan konsumsi dalam Islam? Makanya kita di sini ada konsep makanya. Maka dalam konsep ekonomi Islam itu dalam mengkonsumsi itu apa? Sesuai dengan kebutuhan, ya, bukan keinginan. Maka dalam ekonomi Islam itu nanti ada namanya want dan need. Want keinginan, need kebutuhan. Dalam ekonomi kapitalis itu want dan need disatukan. Satukan mereka, want dan need itu satu. Maka mereka tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Ketika tidak ada kepuasan itu, maka mereka selalu namanya timbul konsep namanya konsep consumerism. Tidak pernah puas, nafsunya terus. Akhirnya nanti misalnya, ketika seseorang ini ingin mengkonsumsi sesuatu, ya, kebutuhan misalnya dia mengkonsumsi, padahal kebutuhan dia mengkonsumsi satu buah namanya buah apel. Tapi sebelum karena dia nafsunya dia lihat apel itu dengan warna yang merah, ranum dan sebagainya, dia ambil sampai 3. Tapi ketika dia makan cuma 1 habisnya, yang 2 akhirnya apa terbuang, terjadi mubazir misalnya. Nah, ini yang namanya konsep konsumerisme dalam kapitalis. Dan Islam itu sangat dilarang konsumerisme. Karena mubazir itu ikhwanus syayatin. Nah, al-mubazirun ikhwanus syayatin. Mubazir itu sifatnya nafsu tadi, nafsu keinginan tadi. Maka dalam konsep Islam itu konsumerisme itu harus dihilangkan. Tidak boleh. Artinya, nah, misalnya kita kebutuhan terhadap apa? Kita kebutuhan terhadap anak kuliah, misalnya apa kebutuhannya? Sekarang ada Android. Apakah perlu sampai 2-3 Android? Motor berapa perlu? Nah, ini konsepnya. Jadi tidak mubazir, tidak pamer. Akhirnya konsep konsumerisme itu artinya kita akan menjadi boros, sombong dan pamer akhirnya. Ini yang dilarang dalam Islam, ya. Apa kebutuhan? Ini sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita apa? Misalnya sudah selesai. Nah, ketika kebutuhan ini nanti meningkat, memang meningkat terus nanti makanya. Maka dalam Islam ini ada kebutuhan ada 3 nanti. Ada kebutuhan daruriyah namanya, ada hajiat, ada tahsiniyah. Nah, darurat itu bukan daruriyah untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Apa sepertinya menutup aurat, atau apa perlu kita baju daruriyah ini, makanan perlu untuk kuat kita untuk beribadah kepada Allah. Oh, ada hadiah tambahan, apa perlu tambahan? HP itu tambahan untuk memudahkan kita dalam kuliah hari ini misalnya, pergi ada motor untuk memudahkan kita untuk pergi ke kuliah, itu namanya hadiah. Ada namanya kebutuhan tahsiniyah. Ketika hadiah sudah terpenuhi, pendapatan sudah meningkat, itu memang naluri manusia, perlu mobil, perlu barang mewah, perlu emas, perlu ini itu, tapi tidak berlebihan, tapi tidak pamer, ya. Jadi konsep konsumerisme dalam Islam itu dilarang, tidak boleh, ya. Pertanyaan kedua, nah misalnya Bapak membeli sesuatu, nah hal yang penting untuk dilihat menurut Bapak itu apa? Apakah harga atau kualitas? Oke, ini pertanyaannya nih serba salah kalau kita jawab. Nah, ini kan seperti pertanyaan menjebak. Kalau kalian nanti pernah dulu saya naik bus ke Medan pulang ke Semarang, itu ada orang naik selalu, dia menawarkan sebuah barang misalnya. Dia tanya, ketika bapak ibu membeli suatu barang, melihat harga atau kualitas. Jadi ketika orang jawab harga, betul juga. Dia jawab kualitas juga betul semua. Tapi dalam konsep ini sekarang tergantung psikologis orang hari ini, psikologis manusianya, dan tergantung kepada pendapatannya. Kemudian ya, tergantung pendapatan orang. Ketika pendapatannya makin tinggi, maka dia akan melihat membeli sebuah barang, dia bukan melihat harganya dulu, tapi melihat kualitas barangnya, ya, pendapatannya, ya. Jadi ketika kualitas barang itu udah bagus dengan harga yang tinggi, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Ketika dia gunakan itu memang sesuai dengan kualitasnya. Cuma hati-hati hari ini dengan jual beli online, kan banyak penipuan-penipuan, kadang-kadang harga murah, kadang harga itu kan kualitasnya juga sesuai. Ya. Kemudian psikologis juga di masyarakat negara berkembang dan negara yang namanya negara ketiga negara miskin namanya. Ketika mereka membeli sebuah barang, mereka bukan melihat kualitas tapi melihat harga.
Nah, maka hari ini saya lihat banyak barang-barang Cina yang masuk ke negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Kenapa? Karena orang memang pendapatannya memang pas-pasan, pastinya ada barang dia beli. Contoh munculnya nanti produk-produk Cina yang murah, orang akan beli, padahal kualitasnya tidak bagus. Tapi di negara-negara maju, orang akan membeli sebuah barang itu bukan melihat harganya, tapi melihat kualitas barang. Ketika kualitas barangnya bagus, harganya juga akan bagus. Paham ya? Nah, jadi bukan mana tuh, jadi tergantung nanti, ya tergantung psikologis orang, tergantung nanti dari pendapatannya. Nah, kalau saya pribadi hari ini, saya ketika saya membeli sebuah barang, saya bukan melihat harga, kualitas. Nah, saya sudah merasakannya. Iya, Pak. Nah, tergantung kalau mahasiswa ya harga dulu. Iya, Pak. Tapi ketika kalian nanti meningkat pendapatan kalian, pasti nanti berbeda. Ketika kita membeli sebuah barang, pasti barang-barang yang high quality. Apalagi wanita nanti ada sosialita dan sebagainya, harga tas sampai puluhan juta dan sebagainya. Baiklah, terima kasih pada Bapak Julius Sudarma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video wawancara saya. Sekarang saya bersama salah satu konsumen bernama Mentari Riswanti. Nah, pertanyaannya, dalam membeli sesuatu, hal apa sih yang paling penting untuk dilihat menurut Anda sendiri? Nah, apakah harga atau kualitas? Kalau menurut pribadi saya sendiri sih lebih mementingkan harga daripada kualitas. Kalau mengapa saya memilih harga daripada kualitas? Nah, kalau misalnya memilih kualitas, otomatis harganya kan lebih mahal. Itu tergantung pada diri kita sendiri, mampu kita membeli suatu barang tersebut. Jadi, saya sendiri kan masih anak kuliah, masih biaya yang ditanggung sama orang tua. Jadi saya mikir-mikir nih, milih harga atau kualitas. Otomatis saya memilih harga. Apabila uang saya berlebih atau banyak gitu, otomatis tetap saya milih harga. Kenapa? Karena uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya gitu. Baiklah, terima kasih kepada Mentari Riswanti. Baiklah, sekian dari hasil wawancara saya kepada para konsumen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.